Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Andriani dengan NPM 2308260175. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blok BSO2. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul Female Reproduction Organ and Hormone. Baiklah, secara anatomi, organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada genitalia feminina externa dan ada genitalia feminina interna. Yang pertama, ada genitalia feminina externa. Terdapat organ yang pertama ada mons pubis. Mons pubis merupakan alat reproduksi wanita pertama yang dapat terlihat dan berada pada bagian yang paling luar. Pada bagian ini terdapat rambut kemaluan ketika seseorang sudah mengalami pubertas atau ketika sudah semakin dewasa. Kemudian organ yang kedua ada labium majus. Labium majus merupakan dua lipatan jaringan lemak yang tertutup kulit yang terbentang dari mons pubis di anterior bergabung dengan otot perineum. Organ labium majus mempunyai sepasang bagian, yaitu labium majus dexter dan sinister. Selanjutnya ada labium minus. Sama halnya dengan labium majus, labium minus ini juga memiliki sepasang bagian organ, yaitu dexter dan sinister. Pada bagian ini juga terdapat beberapa struktur seperti preputium klitoris, frenulum klitoris, dan frenulum labiorum. Labia minus merupakan lapisan kedua setelah labia majus. Di bagian atas klitoris, labia minus ini bertemu membentuk frenulum klitoris. Selanjutnya ada vestibulum vaginae. Vestibulum adalah nama yang diberikan pada rongga yang dikelilingi oleh labia minus. Vestibulum berada di bagian tengah labia mayor yang memiliki dua muara dari kelenjar Bertolini dan kelenjar Skene. Baiklah, selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan satu organ kecil yang menjadi pusat erektil. Letaknya di atas dari labium minus dan memiliki struktur seperti glans klitoris dan korpus klitoris. Kemudian ada vulva. Vulva adalah sebutan untuk semua bagian yang tercakup ke dalam genitalia feminina externa. Selanjutnya masuk ke organ genitalia feminina interna. Yang pertama ada canalis vaginalis. Pada organ ini terdapat beberapa struktur seperti hymen. Hymen adalah selaput darah yang menyelimuti daerah vagina dan merupakan tempat keluarnya daerah menstruasi. Selanjutnya ada struktur fornix vagina yang terdapat di bagian anterior, posterior, dan lateral. Nah, dalam canalis vaginalis ini juga dijumpai struktur berupa kubah yang disebut fornix vagina. Terletak di sisi kranial, terdiri dari fornix vagina anterior dan fornix vagina posterior. Selanjutnya ada organ uterus. Bentuknya itu seperti buah pir dalam keadaan normalnya dan merupakan tempat implantasi janin serta perkembangan janin. Terdapat struktur berupa saluran yang disebut canalis cervicis uteri. Struktur berupa saluran di sisi dalam bagian organ cervix uteri untuk terhubung dengan organ canalis vaginalis dan bagian organ corpus uteri. Kemudian, terdapat cavum uteri. Struktur berupa rongga di sisi dalam bagian corpus uteri untuk terhubung dengan bagian organ cervix uteri dan organ tuba fallopi. Selanjutnya ada salping, oviduct, tuba uteri. Itu saluran telur yang terletak pada bagian dexter dan sinister, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya ada ovari. Sama halnya dengan tuba uterina, ovarium ini juga terdapat pada bagian dexter dan sinister. Dan untuk ovarium, letaknya ditopang oleh beberapa ligamentum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hormon. Hormon adalah messenger kimiawi jarak jauh di mana yang akan disekresikan oleh kelenjar endokrin tanpa melalui duktus dan akan dialirkan ke dalam aliran darah. Nantinya hormon ini akan dialirkan menuju bagian yang dituju supaya bisa menjalankan fungsi hormon sesuai dengan fungsi hormon itu sendiri. Baiklah, yang pertama ada hormon estrogen.
Hormon estrogen akan diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak yang dihasilkan folikel saat seorang wanita dalam masa ovulasi, dan dalam keadaan hamil akan dihasilkan corpus luteum. Hormon estrogen ini sangat berpengaruh terhadap organ reproduksi seperti vagina, uterus, tuba falopi, pubis, labia, dan hormon ini juga mempengaruhi pertumbuhan memae sehingga dapat menghasilkan ASI. Selanjutnya ada hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh plasenta dan corpus luteum. Hormon progesteron berperan penting atas perubahan endometrium. Hormon progesteron ini berpengaruh sebagai anti-estrogenik pada sel-sel miometrium. Hormon progesteron dan hormon estrogen sama-sama memiliki peranan yang penting untuk regulasi hormon seks pada wanita. Selanjutnya ada hormon follicle stimulating atau FSH. Nah, FSH ini dibentuk oleh kelenjar pituitari, tepatnya pada anterior lobus. Hormon follicle ini menstimulasi pematangan folikel ovarium. Hormon FSH pada wanita itu berfungsi untuk memastikan siklus menstruasi berjalan dengan lancar pada setiap bulannya. Nah, hormon FSH ini akan meningkat pada awal siklus menstruasi. Hormon FSH ini merupakan hormon yang penting untuk reproduksi wanita. Namun jika kadar hormon FSH ini terlalu tinggi, maka bisa berdampak buruk bagi tubuh, seperti akan terjadi gangguan autoimun, tumor rahim, masalah genetik, rahim tidak dapat berfungsi dengan baik, dan masih banyak dampak buruk lainnya. Baiklah, selanjutnya ada luteinizing hormon. Luteinizing hormon itu dihasilkan atau disekresikan oleh gonadotropin. Pada wanita, hormon LH ini memiliki beberapa fungsi, seperti untuk merangsang keluarnya sel telur dari ovarium. Hormon LH ini diproduksi di kelenjar pituitari. Pada wanita, hormon LH berperan untuk membantu tubuh dalam mengatur siklus ovulasi dan menstruasi. Dalam masa pubertas, hormon LH ini juga banyak berperan. LH ini juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Pada wanita, kadar RH dalam darah tidak boleh tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Karena itu akan berdampak pada ovarium. Nah, terlalu tingginya kadar hormon LH itu dapat menyebabkan kegagalan ovarium primer. Sedangkan jika kadar LH terlalu rendah, itu dapat terjadi kegagalan ovarium sekunder. Hormon LH ini bermanfaat untuk pelepasan sel telur dari ovarium. Meningkatnya hormon LH akan memicu terjadinya ovulasi. Selanjutnya, hormon LH ini tidak hanya terdapat pada wanita saja, tetapi dia juga terdapat pada laki-laki. Pada laki-laki, hormon LH ini berperan dalam proses pembentukan sel sperma yang sehat atau biasa disebut spermatogenesis. Baiklah, selanjutnya ada hormon prolaktin atau luteotropin hormon. Nah, hormon prolaktin ini dia dikontrol oleh hypothalamic releasing factors. Prolaktin memiliki peran penting terutama jika seorang wanita habis melahirkan. Maka hormon ini akan menstimulasi supaya ASI keluar. Nah, saat dalam masa hamil, hormon ini akan dipengaruhi dan dikeluarkan oleh hormon reproduksi lainnya, yaitu hormon progesteron, estrogen, kortisol, dan HPL. Sehingga kadarnya menjadi lebih banyak, di mana yang perannya untuk merangsang pertumbuhan memae atau kelenjar susu. Tapi saat sudah melahirkan, hormon estrogen dan progesteron ini kadarnya akan mengalami penurunan. Sebaliknya, kadar prolaktin akan mengalami peningkatan dan akan menstimulus kelenjar susu supaya bisa menghasilkan ASI. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.